Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menangani anak dengan temperamen yang sulit. Kita tadi udah lihat kan, ada 4 macam temperamen anak belia gitu. Yang sebelum kita mengerti temperamen secara umum, kita mengerti dulu temperamen anak belia ini, bagaimana menangani yang sulit. Nah, sekali lagi saya ulang lagi, 1, ajari cara mengendalikan emosi. Jadi kitanya jangan ikut marah, kitanya jangan ikut nafsu, kitanya jangan ikut emosi. Belum apa-apa anaknya udah tabok, belum apa anak udah dipukul, belum apa-apa anak udah dimaki. Cari tahu dulu kenapa dia nangis gitu, kenapa dia marah, kenapa dia bertingkah laku negatif. Ajar. Ya, yang pernah dilakukan, yang pernah disurvei juga, biasanya kita dulu ya di sini para orang tua yang pernah melakukan ini, kita ajar anak kita pakai angka gitu. 0 sampai 10 gitu ya. Ini anak kecil nih yang belum mengerti diajak verbal, kita kasih gambar. Iya, mama maunya kalau mama misalnya nggak marah, ngomong lagi baik-baik nih angkanya 0. Kalau sedikit kenceng suaranya angkanya 1. Makin lama makin marah. Kalau 10 itu ngamuk. Nah, kamu ini barusan ini angkanya 10. Mama kaget loh, mama nggak suka kalau angkanya 10. Mama maunya kamu angkanya 0. Ya, paling-paling kalau naik juga 1 dah. Jadi kita ajarin mereka angka 0 sampai 10 ini melambangkan emosi. Gitu. Jadi setiap kali mereka ngamuk, kita kasih lihat tuh gambar. Nih, kamu sekarang ngamuknya angkanya 10. Bisa nggak diturunin dikit? Misalnya tuh dia tiba-tiba sok diem. Nah, ini mulai 9, tapi masih monyong-monyong tuh, masih ngambek, masih nggak mau ngomong sama mama. Jadi masih 9. Terus misalnya dia udah mulai mau senyum tapi nggak bisa. Udah mulai 8. Senyum dong. Ada apa kamu nangis? Cerita dong sama mama. Kalau dia mulai bisa ngomong, turunin 6, 5, 4, sampai akhirnya dia bisa ketawa, dia bisa main lagi 0. Kasih tunjuk ke dia bahwa mama papa suka sekali kalau emosi kamu ada di sini. 0, ya paling sedikit naik-naik 1 gitu. Tapi jangan main ke situ. Kalau ke situ kita semua nggak bisa mikir, kita jadi marah, nggak bagus. Ya kalau marah itu kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngobrol, nggak bisa main. Yang ada adalah nangis, marah-marah terus. Oke? Nah, pernah juga ada orang tua yang gambar termometer gitu. Dia kumpulin gambar termometer pakai panas. Kalau kamu lagi emosi nih, panasnya di sini nih, 100 derajat. Terus nanti turunin gitu. Jadi kita bikin satu permainan yang menarik, di mana kita bisa kasih lihat anak kita, mama papa maunya di sini. Kita sama-sama jaga emosi kita di sini gitu, supaya kita hidupnya bahagia gitu ya. Ini kita ajarkan mereka mengendalikan emosi. Terus yang kedua kita beri perhatian positif. Jadi hal yang paling kuat yang dimiliki orang tua dalam perilaku anaknya itu adalah perhatian. Perhatian ini penting sekali, perhatian positif. Karena ini akan meningkatkan perilaku yang ingin kita bentuk. Jadi saat Anda ingin membentuk perilaku baru, misalnya perilaku tenang, jangan lupa menekankan bahwa perilaku itu benar-benar baik. Jadi kita kasih tunjuk, perilaku yang tenang ini baik sekali. Yang tadi saya bilang ada 0 sampai 10. Nah, kalau kita semua bisa di 0 sini, berarti kita tenang, nggak marah-marah. Itu baik. Kalau nggak marah-marah, kita bisa ngomong tenang, hatinya bahagia. Coba nih, kalau mama ngomongnya kayak gini, kamu seneng kan? Coba kalau mama marah-marah bentak-bentak kamu suka nggak? Kita ajarkan bedanya orang yang emosi dengan enggak, orang yang marah dengan enggak, kata-kata manis atau tidak, kita ajarkan kepada mereka. Beri perhatian kepada mereka. Jadi kita juga harus menghargai sekecil apapun usaha yang dilakukan si kecil untuk mengelola emosinya, kita hargai. Misalnya anak kita udah berusaha untuk diem, tapi terus dia masih sesegukan, masih nangis, masih ngerengek misalnya apa. Dia udah berusaha diem loh. Jadi jangan dibentak. Ya ada orang tua yang berkata gini, bisa diem nggak sih? Pusing kepala mama sama papa, nangis melulu gitu. Wah, ada lagi yang paling parah, ditampar itu anak. Aduh, saya nggak tega benar lihatnya. Jadi kalau anak udah berusaha diem, kita jangan lagi panasin dia dengan maki-maki dia, sehingga dia mulai lagi gitu, emosi naik lagi jadi 10. Padahal dia mungkin udah turunin ke 9, udah turunin ke 8. Kita kasih perhatian positif supaya emosi dia bisa turun gitu. Dan perlu waktu, ya perlu diajar. Yang berikutnya, kita coba menyelesaikan masalah. Kita ajar anak kita, ajak ngomong.
Apa sih yang menyebabkan kamu marah? Apa sih yang menyebabkan kamu emosi? Coba ceritakan ke mama. Misalnya anaknya masih terlalu kecil, nggak bisa ngomong gitu. Tapi kita mencoba cari tahu apa sih, apa dia keinjak mainan, apa ada anak yang pukul dia, atau misalnya dia kesel sama adiknya atau kakaknya, ada apa. Jadi kalau dia belum bisa cerita, kita yang pancing dengan guided questions. Kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gini, kenapa nak, kamu lapar? Atau kamu kepanasan ya? Atau bajunya mama buka sedikit ya, kamu kepanasan. Atau kamu kedinginan perlu mantel. Atau kamu aus sayang. Atau misalnya ada siapa tadi yang misalnya yang pukul kamu. Atau misalnya kakak ngomongnya tadi kamu nggak suka. Kita pancing terus dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia bisa ngangguk atau dia bisa kasih tahu kita apa yang terjadi. Jadi kita selesaikan masalah dengan cara membantu dia keluar dari masalah itu. Kalau dia belum bisa cerita, masih terlalu kecil, kita yang pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, berikutnya, oke. Nah, ini tadi sampai di sini saya stop dulu karena saya mau coba dengan kuis sedikit kepada Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah masih ada yang masih belum mengerti atau yang sudah mengerti.